Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welsia Mayra Indra dari kelas 11 IPA 5, absen 34. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu menguji larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Selamat menyaksikan. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu kunyit bubuk, buah naga, bunga mawar, daun pandan, wortel, kertas teh, ulekan, gelas, cuka, dan deterjen. Tahap pertama yaitu membuat larutan asam. Tuangkan cuka secukupnya, kemudian air secukupnya. Setelah itu membuat larutan basa, tuangkan deterjen secukupnya dan air secukupnya, lalu diaduk. Begitu pula dengan larutan asam. Percobaan pertama menggunakan indikator kunyit. Langkah pertama yaitu ambil bubuk kunyit, kemudian tuangkan ke dalam gelas kosong. Setelah itu, tuangkan air ke dalam gelas dan aduk hingga larut. Setelah diaduk, ambil kertas teh, kemudian celupkan ke dalam gelas yang berisi larutan kunyit tadi dan tekan-tekan menggunakan sendok hingga larutan tersebut menyerap ke dalam kertas teh. Setelah itu, masukkan kertas teh ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan asam dan larutan basa. Kemudian aduk-aduk sedikit menggunakan sendok hingga terlihat perubahan warnanya. Bisa dilihat perubahan warna pada larutan asam menjadi warna kuning dan pada larutan basa menjadi warna merah. Indikator yang kedua yaitu buah naga. Siapkan sedikit potongan buah naga, kemudian tumbuk atau haluskan menggunakan ulekan. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas kosong. Kemudian tuangkan air secukupnya dan aduk hingga larut. Setelah itu, celupkan 2 kertas teh ke dalam larutan buah naga hingga menyerap. Kemudian, kertas teh tersebut dicelupkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan asam dan larutan basa. Aduk-aduk sedikit menggunakan sendok dan akan terlihat perubahan warnanya. Perubahan warna yang terlihat pada larutan asam menjadi warna ungu tua, sedangkan pada larutan basa menjadi ungu muda. Indikator yang ketiga yaitu bunga mawar. Pertama-tama siapkan beberapa helai bunga mawar, kemudian haluskan. Setelah halus, masukkan ke dalam gelas kosong secukupnya. Setelah itu, tuangkan air secukupnya, kemudian aduk hingga larut atau tercampur menjadi ekstrak bunga mawar. Celupkan 2 kertas teh ke dalam ekstrak bunga mawar, kemudian tekan-tekan menggunakan sendok hingga kertas teh menyerap ekstrak. Setelah menyerap, celupkan 2 kertas teh tersebut ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan asam dan basa. Kemudian bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Perubahan yang terlihat pada larutan asam menjadi warna merah muda, sedangkan pada larutan basa menjadi warna biru kehijauan. Indikator yang keempat yaitu daun pandan. Siapkan daun pandan, kemudian tumbuk atau haluskan. Setelah daun pandan halus, masukkan ke dalam gelas kosong, kemudian tuangkan air secukupnya, dan aduk menggunakan sendok hingga menjadi ekstrak daun pandan. Setelah itu, celupkan 2 kertas teh ke dalam ekstrak daun pandan dan tekan-tekan hingga kertas teh menyerap ekstrak daun pandan. Kemudian celupkan ke dalam kedua gelas berisi larutan asam dan basa dan lihat perubahannya. Perubahan warna yang terlihat pada larutan asam dan basa sama-sama berubah menjadi warna hijau, akan tetapi warna asam terlihat lebih tua. Indikator yang kelima yaitu wortel. Pertama-tama siapkan wortel yang sudah diparut. Setelah diparut, tumbuk wortel jika bisa sampai sedikit halus. Kemudian saring menggunakan sedikit air agar sarinya keluar. Setelah itu, celupkan kedua kertas teh ke dalam sari wortel tadi. Kemudian tekan-tekan hingga sarinya menyerap ke dalam kertas teh. Kemudian kertas teh tersebut dicelupkan ke dalam masing-masing
gelas yang berisi larutan asam dan larutan basa. Perubahan warna pada larutan asam dan basa tidak terlalu signifikan, akan tetapi pada larutan asam menjadi sedikit lebih oranye daripada sebelumnya.